sebenarnya itu sebelum ikut ini ya, saya itu juga muse atau model, jadi kadang photoshoot juga kayak gitu. Nah kalau ikut ini sebenarnya ya apa ya, kayak nilai plus aja sih sebenarnya. Nah, ini berarti sudah aku duga. Katanya teman-teman aku tuh kayak kurang peka gitu loh. Hai, balik lagi nih sama saya Wahyu Dia di Anak Muda Bicara. Sekarang saya sudah kedatangan sama sosok yang di Surabaya ini lagi sedang diperbincangkan hangat-hangatnya karena dia itu terpilih sebagai Putri Pendidikan perwakilan dari Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan Kak Firda. Hai, apa kabarnya Kak Firda? Alhamdulillah, baik banget Kak. Hari ini saya curi waktu Kak Firda. Curi ya. Karena dia ini juga salah satu dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Stomo ya. Oke, Kak. Saya sempat baca artikelnya. Apa yang membuat kamu akhirnya memilih jadi putri lingkungan lagi? Maafkan karena yang ada di otak saya itu nggak sinkron. Maaf ya. Putri Pendidikan, karena melihat sejauh ini kan banyak anak-anak muda sekarang kalau bicara soal pendidikan itu malas. Nah, apa yang mendasari kamu akhirnya memilih ikut kontes Putri Pendidikan dan untuk kontribusinya apa? Iya ya. Sebenarnya sih kalau dari kedokteran ya itu kan nggak jarang ya kayak orang ikut pageant gitu. Dan yang pertama kali teman aku bilang ke aku itu ngapain sih ya? Iya benar, ngapain gitu loh kan. Tapi kembali lagi memang niat aku kan sebagai health educator gitu ya, sebagai edukator kesehatan. Dan juga aku juga interest dalam bidang pendidikan juga sebenarnya. Jadi memang sebenarnya ada program advokasi aku udah berjalan sebelum aku ikut Putri-putrian ini. iya. Jadi aplikasi Promilku itu sebenarnya sudah dari 2019 dan itu berdasarkan aku penelitian research pada saat aku internship di Bojonegoro, dan ternyata pada saat itu aku menemukan bayi dengan berat badan lahir rendah itu lahir dari ibu yang malnutrisi gitu. Makanya aku luncurkanlah aplikasi itu yang bisa di-download semua ibu-ibu di Indonesia secara gratis gitu. Dan di aplikasi itu juga terdapat mitos dan fakta juga yang bisa mengedukasi ibu hamil itu. Jadi sebenarnya sudah sebelum ikut ini juga sebenarnya sudah berjalan advokasinya. Tapi harapan saya setelah saya mengikut ini advokasi saya jadi lebih matang dan lebih banyak dikenal orang. Jadi sebenarnya itu adalah motivasi utamanya sih. Motivasi utamanya adalah bisa sosialisasi dengan aplikasi yang kamu buat, ya kan? Karena kan memang pada saat ini memang masih banyak orang yang masih buta dengan informasi yang seperti itu. Nah, tapi jadi Putri Pendidikan itu apa salah satu jalan pintas Dr. Firda untuk bisa masuk ke dunia entertain atau di dunia hits selebgram ya? Karena kan saya lihat di Instagramnya juga cukup gede juga followersnya, ya kan? Banyak juga yang mensupport kan. Apalagi sekarang sudah jadi Putri Pendidikan seperti itu. Sebenarnya sih kalau jalan pintas sih enggak juga. Jadi sebenarnya itu sebelum ikut ini ya, saya itu juga muse atau model, jadi kadang photoshoot juga kayak gitu. Nah kalau ikut ini sebenarnya ya apa ya, kayak nilai plus aja sih sebenarnya. Nah, ini berarti sudah kuduga bahwa sebelumnya dia ini adalah sosok orang yang sudah berkecimpung di dunia entertain. Karena saya melihat, maaf ya, karena kalau saya melihat kalau dokter itu kalau dia sebelumnya belum punya passion di dunia seperti itu, dia pasti akan lebih kayak introvert, lebih malu-malu kayak gitu. Introvert gitu Nah, bener. Kebanyakan kan banyak ada kemarin ada beberapa dokter yang bikin buku, itu saya podcast juga, itu karakternya kan
berbeda. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, itu apa memang jadi salah satu jalan pintas atau apa ada something nanti yang akan menjadi apa ya kayak inovasi baru dari Dr. Firda? Sebenarnya sih kalau di dunia entertain kayak gitu-gitu ya, sebenarnya sih saya sebelumnya kan juga ikut photoshoot dan lain-lain. Nah tapi dari dulu sampai sekarang tuh memang saya nggak bisa make up gitu, jadi kayak kurang bisa make up untuk terjadi di pageant gitu ya. Jadi sempat agak aduh gimana ya, apalagi dokter kan jalan ya jalan aja gitu ya. Iya benar, ada jalan harus kayak gini. Kalau kayak gini kan gimana pasiennya? Iya, karena kan mengingat kan dokter itu adalah sosok yang kayak serius aja serius gitu banget, ya. iya kaku kayak gitu. Iya sih, jadi mungkin inovasi kedepannya selain mengembangkan advokasi juga belajar grooming istilahnya, jadi belajar gitu ya, kayak lebih bisa representable aja gitu. Oke. Terus akhirnya setelah ikut Putri Pendidikan dan menang, impact-nya apa nih setelah itu? Impact-nya? Sebenarnya sih ya kayak cuman ini aja, lebih dikenal juga yang pasti. Kemudian yang kedua, orang jadi mungkin apa ya, melihat aku sebagai sosok yang wah pendidikan gitu. Jadi lebih apa ya, lebih tertarik lagi untuk tahu apa sih advokasinya, apa sih yang dia berikan gitu kan, apa sih yang menjadi project dia ke depannya gitu. Jadi aku senang sih sebenarnya karena bisa sharing dan bisa kenal lebih banyak orang lagi. Oke, dari ikut Putri Pendidikan nih, pengalaman yang kemarin nih, pastikan dari tahap seleksi dari sampai tahap masuk ke karantina itu kan tidak mudah ya. Nah, kalau dari Dr. Firda sendiri, menurut dari pengalaman ikut putri-putrian nih, salah satunya Putri Pendidikan. This is my first pageant. Oh ya? Really? Aku nggak pernah ikut pageant kayak gitu ya, duta-duta apa. Jadi baru pertama kali kayak, oh ternyata gini ya, gitu. Jadi ya gitu. Sensasinya apa nih ketemu? Pasti ya kalau Putri Pendidikan nih biasanya nih kalau ikut kontes-kontes putri-putrian gitu kan, itu kan yang ikut itu pasti dia nggak pernah nih yang kayak first time. Pasti bakal banyak kayak model-model yang lain, tapi dia cuman ya sebatas ikut aja pingin hits gitu. Kalau kamu sendiri ketika ikut seleksi itu gimana hingga di karantina? Sebenarnya awalnya tuh ya udah iseng aja, kayaknya Putri Pendidikan gitu ya. Dan aku juga pingin jadi health educator, ikut aja loh, tapi kok ternyata ada ujuk bakat loh, tapi kok ternyata ada disuruh catwalk gitu. Jadi bingung juga. Dan teman-teman tuh memang lebih siap juga karena dia kayak duta apa, sebelumnya ikut apa, sedangkan aku this is my first pageant, jadi ya seadanya aja, kayak ya udah pasrah aja lah gitu, tapi tetap do the best. Dan nggak nyangka tiba-tiba jadi winner. Dan pertama apa yang membuat kamu tiba-tiba kayak wah kamu terpilih jadi winner? It's so amazing. And first time kamu ikut ajang seperti ini, pernah nggak sih setelah itu kamu berpikiran kayak oh setelah ini saya akan melakukan ini, supaya kan kalau jadi pemenang itu kadang ada beban ya? Sedikit juga lah ya, iya kan? Ekspektasi orang juga. Ekspektasi. Nah, bagaimana kamu mengimbangi ekspektasi orang setelah kamu jadi winner? Akhirnya kamu akan membawa sosok Putri Pendidikan ini ke depannya seperti apa? Lebih menjadi pribadi yang bisa jadi role model gitu ya. Dan memang aku pun juga ya nggak sempurna juga ya Kak ya, tapi aku berusaha untuk kasih contoh yang baik aja ke terutama adik-adik yang masih sekolah, pelajar, mahasiswa kayak gitu. Jadi memang kita itu tidak hanya melulu belajar di bidang akademis. Jadi yang aku tekankan banget ya. Kenapa? Karena soft skill tuh penting. Contohnya cara kita berkomunikasi ini penting banget gitu. Banyak orang pintar, tapi nggak banyak orang yang bisa menyampaikan isi pikirannya dia gitu. Kemudian cara berelasi ke orang itu juga penting juga kan. Kemudian juga soft skill yang lainnya. Jadi memang nggak hanya pintar secara akademis gitu ya, secara nilai, tapi juga secara personal dan juga attitude juga. Gitu. Ada satu pertanyaan. Kalau seumpama nih ya disuruh milih nih, ada pilihan saat ini kan kamu pendidikan lagi nih S2 ya? Iya, spesialis penyakit dalam. Tiba-tiba nih ada keberuntungan nih masuk dunia entertain karena dari Putri Pendidikan.
Nah, kira-kira Dokter Firda ini pilih yang mana nih? Keteguhan hatinya seperti apa ini nanti? Apa? Maksudnya dunia entertain apa berarti? It's okay, modeling atau ada kesempatan nanti ke Jakarta jadi host atau gimana yang lain, karena biasanya kan kalau putri dan dia prospek itu akan ada tawaran-tawaran lah kayak gitu. Tetap aku milih kedokteran ya, karena emang passionku di situ. Tapi sebenarnya aku emang dari dulu tuh ini sih senang dunia drama dan teater sebenarnya. Tapi sejak aku pasti masuk FK itu emang jarang banget. Jadi sebenarnya aku tuh drama queen sebenarnya. Makanya. Tapi nggak apa-apa dokter, asal jangan pansos. Asalkan jangan sensasi gitu ya. Iya bener, it's okay. Banyak sekarang dokter-dokter kayak Dokter Tompi, dia tetap jalan sebagai dokter, tapi dia juga tetap kontribusi untuk entertain. Nikita Gina kan juga dia tetap kayak gitu. Masih sih. Masih seimbang juga. Iya. Tetap prioritasnya sih tetap dokter ya, karena. Iya benar. Tapi kalau saya pengen tanya nih, karena kan kita juga generasi muda juga ya, dokter juga pernah terjun di dunia entertain, modeling dan yang lain, sampai ke kedokteran juga. Kalau melihat sekarang itu lagi banyak nih yang sebut star syndrome. Nah, kalau Dokter Firda sendiri melihat star syndrome itu bagaimana? Kalau star syndrome tuh mungkin ada pada orang-orang yang memang dari awal ekspektasinya itu emang ya hanya ingin terkenal gitu. Nah, setelah dia mencapai di titik terkenal itu, dia jadi lupa gitu loh. Maksudnya apa yang harusnya dia kerjakan ke depannya gitu, dia malah cuman menikmati euforianya saja. Benar. Itu. Jangan sampai ya dok ya, ketika ada kesempatan bisa jalan dua arah, tiba-tiba Dokter Firda, capek ya, gitu. Dok, tapi kalau di sisi lain, untuk membagi waktu nih, otomatis kan setelah jadi putri itu kan biasanya ada kayak harus berikan workshop ke sini, Nah, cara membagi waktunya kamu dengan jaga di rumah sakit dan sebagai notabene menyandang seorang winner putri pendidikan ini bagaimana? Sebenarnya sih kalau aku ya, my principle is priority. Jadi every day my priority is different. Pasti bakal beda-beda prioritasnya. Jadi misalnya jadi misalnya hari ini ya prioritasku tuh adalah belajar misalnya. Ini juga bisa sih jadi mungkin apa ya, bisa jadi insight baru ya untuk teman-teman semua, gimana sih cara bagi waktu gitu. Jadi kita ada yang namanya prioritas. Setiap hari prioritas tuh bakal beda. Kalau hari ini prioritas aku belajar, otomatis aku izin dulu nih, aku nggak bisa ngisi workshop ini gitu ya. Nah, besok kalau misalnya memang prioritas aku bukan belajar lagi dan mungkin memang pasien aku lagi bisa ya ditinggal, maksudnya pasien aku nggak lagi complicated banget, mungkin bisa ngisi workshop kayak gitu. Kemudian besoknya mungkin aku prioritasku adalah istirahat, kan butuh waktu istirahat juga. Kemudian besoknya mungkin aku quality time with my family kayak gitu. Jadi prioritas tuh pasti akan berbeda gitu. Tapi tetap memang yang tetap harus ada yang diprioritaskan. Gitu. Oke, untuk sementara prioritasnya pasien. Oke. Jawaban yang sangat aman dari Dokter Firda. Pasien-pasien saya di rumah, tapi tetap saya. Pasien-pasien Dokter Firda tetap support Dokter Firda supaya nanti Dokter Firda semakin hits di kota Surabaya ya kan. Tapi ada dampak nggak sih dok setelah ikut putri-putrian terus tiba-tiba memang followers dari netizen itu juga bertambah juga? Iya sih, ya pastinya iya, pastinya iya, pasti gitu ya. Tapi untungnya pasien aku tuh nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Atau mungkin karena pasien aku udah tua kali ya, nggak ada Instagram gitu, kayak ini siapa nggak tahu. Jadi dia masih maksudnya apa kayak gitu? Iya, tapi tahunya malah di perawat, jadi kayak perawat tuh Pak Bu gitu. Itu dipegang sama putri pendidikan loh gitu kayak putri pendidikan loh, iya kan putri pendidikan tuh pendidikan gitu. Iya. Apalagi kecuali kalau pasiennya memang khusus untuk milenial ya, beda lagi ceritanya. Beda lagi ya. Yang masih seumuran beda lagi ya kan. Iya. So seberapa besar sih support dari keluarga, orang tua untuk kamu bisa menjalankan dua arah ini? Supportnya besar banget ya, karena orang tua aku tuh
it's just like my best friend. It's Bener-bener okay. kayak sahabat aku banget yang selalu ngertiin aku juga. Awalnya memang papa aku tuh agak gimana Protect. ya, ngapain sih gitu, udahlah fokus aja ke pendidikan kamu aja. Nggak usah juga ikut pageant, itu kan pageant. Tapi aku bilang ke papa aku kalau pageantnya Putri Pendidikan tuh memang berbeda karena kita harus ada advokasi, yang maksudnya harus ada background pendidikan yang bagus dan juga ada tahap seleksi. Berarti sempat ini ya, ada usaha meyakinkan sosok seorang ayah untuk bisa masuk. And so ketika ayah dokter tahu ketika ternyata Putri Pendidikan itu karantina itu sama kayak masuk Putri Indonesia, ada modeling, ada semuanya kayak gitu, pasti ada manner, ada fashion, modeling kayak gitu-gitu kan, terus public speaking. Iya. Ada speech. Akhirnya diperbolehkan dengan keyakinan apa? Ya, karena aku tunjukkan juga, ya kan, emang aku ada advokasi juga, kemudian memang jadi impact positif juga ke aku. Jadi papa dan mama akhirnya ya udah nge-support banget akhirnya. Oke, terakhir nih dokter. Dokter kan sudah menjajaki dua dunia nih. Putri Pendidikan dan juga dokter. Bisa dong dikasih tahu, tunjuk ke pemirsa di rumah nih 3 hal positif dari Dokter Firda dan 3 hal negatif dari Dokter Firda. Nah, ini. Hal positif ya. Oke. Jadi kalau aku hal positifnya, 3 hal positif tuh, yang pertama mungkin aku intelligent, kemudian I'm confident, and be attractive. Oke. Tapi kalau minusnya ya, Iya, kan plus minus ya, manusia kan plus minus. Kayaknya nggak bisa 3, ini kayak 3 aja dok, jangan banyak-banyak ya kan. minusnya aku kadang panik, kadang-kadang panik. Oke, Suka sip. lebih panik. Terus yang kedua, aku tuh sebenarnya memang gampang iba gitu orangnya. Sama kayak aku berarti ya, iba, Aduh, gampang gimana kasihan. ya? Gitu. Langsung ketawa. Terus yang kedua, aku bingung ngomongnya. Katanya teman-teman aku tuh kayak kurang peka gitu loh. Oh, oke. Berarti dokter harus melakukan pendekatan dengan pria-pria. Jadi untuk mengetes kepekaannya, dok. Kepekaan. Iya, harus gitu dites. ya. Udah punya cowok, dok? Nggak ada. Nah, ini yang harus diasah, dok. Ini mengasah kepekaan. Ini, dok. Saya kasih tips, dok. Loh, dokter cinta. Salah satu menyelesaikan kepekaan adalah jatuh cinta dan nyepik cowok, dok. Oh iya ya. Nyepik gitu ya? Iya, nggak apa-apa, dok. Hai. Bercanda dok. Dok, ini karena waktunya terbatas sekali, saya sebenarnya masih ingin bertanya yang lebih-lebih lagi tentang Dokter Firda. Mungkin nanti next ya kita ketemu lagi, dokter. Terima kasih sekali udah mau masuk ke podcast kita. So jangan kapok kalau diundang ya, dok. Kapan-kapan saya main ke prakteknya dokter. Ke rumah lagi. Jangan dong, ketemunya di luar aja dong. Oh iya, boleh dok. Oke. Sukses terus ya dokter. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen Berita Jatim TV. Sampai jumpa.